Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari grup C ingin mempresentasikan materi di chapter 24 yaitu mengenai penyajian dan pengungkapan dalam pelaporan keuangan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Rari Serarin dengan NPM akhir 133. Dan saya Ahmad Syaifuddin Zuri dengan NPM akhir 146. Perkenalkan, nama saya Narina Salsabila dengan NPM akhir 205. Perkenalkan, saya Trisha Liandri Saragi dengan MM akhir 220. Prinsip pengungkapan penuh jenis informasi keuangan. Dari peningkatan persyaratan pelaporan, dari persyaratan pengungkapan telah meningkat secara substansial. Satu survei menunjukkan bahwa ukuran laporan tahunan banyak perusahaan berkembang sebagai tanggapan atas tuntutan untuk meningkatkan transparansi. Kemudian ada pengungkapan diferensial. Tren pengungkapan diferensial juga terjadi. IASB telah mengembangkan IFRS untuk entitas kecil dan menengah atau UMKM. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Catatan adalah sarana untuk memperkuat atau menjelaskan pos-pos yang disajikan dalam bagian utama laporan keuangan. Kemudian ada kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi aturan, dan praktik-praktik yang diterapkan oleh perusahaan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kemudian di sini ada pengungkapan utama. Pengungkapan utama terdiri dari persediaan, kemudian aset tetap, pabrik dan peralatan, klaim kreditur, kemudian klaim pemegang saham, kontingensi dan komitmen, nilai wajar, pajak tangguhan, pensiun dan sewa. Kemudian dalam bab 19, 20 dan 21 membahas secara rinci setiap pengungkapan ini. Baik, jadi pembahasan selanjutnya yaitu mengenai masalah pengungkapan. Nah, di sini tuh lebih merujuk ke pengungkapan transaksi atau peristiwa khusus. Di sini yang pertama, ada transaksi pihak-pihak berelasi. Nah, transaksi pihak-pihak berelasi ini muncul ketika perusahaan terlibat dalam transaksi di mana salah satu pihak memiliki kemampuan untuk secara signifikan memengaruhi kebijakan pihak lainnya. Transaksi ini juga dapat terjadi ketika pihak yang tidak bertransaksi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kedua pihak yang bertransaksi. Kemudian yang kedua, di sini ada penyebab laporan keuangan yang curang. Catatan atas laporan keuangan harus menjelaskan setiap peristiwa keuangan penting yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan yang resmi, tetapi sebelum laporan tersebut diotorisasi untuk terbit, yang kemudian selanjutnya disebut sebagai tanggal otorisasi. Peristiwa-peristiwa ini itu disebut sebagai peristiwa setelah tanggal pelaporan atau peristiwa setelah tanggal pelaporan. Kemudian di sini yang ketiga yaitu pelaporan untuk perusahaan yang terdiversifikasi, di sini yaitu perusahaan konglomerat. Nah, dalam iklim bisnis tertentu, perusahaan memiliki kecenderungan untuk mendiversifikasi operasi mereka. Ketika bisnis sangat terdiversifikasi, investor dan analis investasi menginginkan lebih banyak informasi tentang detail di balik laporan keuangan konglomerat. Nah, secara khusus, mereka ini menginginkan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan informasi arus kas pada masing-masing segmen yang membentuk angka total pendapatan. Kemudian yang terakhir di sini ada laporan interim. Jadi sumber informasi lain bagi investor itu adalah laporan interim. Nah, laporan interim ini tuh mencakup periode kurang dari 1 tahun. Bursa Efek, regulator pasar, dan profesi akuntan memiliki kepentingan aktif dalam penyajian informasi interim tersebut. Selanjutnya adalah auditors report. Jadi di sini auditor dan manajemen pelaporan dari auditor dan manajemen itu memainkan peran penting dalam pelaporan keuangan perusahaan. Di sini auditor itu adalah profesional independen yang bertugas memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan itu disusun sesuai standar internasional seperti IFRS dan jika di Indonesia itu menurut PSAK. Nah, melalui pemeriksaan mereka nantinya, mereka itu akan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Jika laporan tersebut bebas dari salah saji material, mereka itu akan mengeluarkan unmodified opinion atau opini wajar tanpa pengecualian. Namun jika ditemukan masalah seperti informasi yang tidak lengkap atau salah saji, auditor akan memberikan opini modifikasi. Nah, laporan auditor ini terdiri dari beberapa elemen penting, termasuk opini auditor dan pelaksanaan audit dan tanggung jawab auditor untuk menilai resiko dan salah saji, baik karena kesalahan maupun karena kecurangan. Nah, dalam komponen auditor itu tadi ada opini auditor, itu tuh seperti pertanyaan tentang kewajaran laporan keuangan, lalu ada dasar pelaksanaan audit
Itu adalah metodologi dan standar yang digunakan dan juga ada tanggung jawab auditor. Itu menilai resiko salah saji material akibat kesalahan atau kecurangan. Setelah itu, ada manajemen responsibility for financial statements. Nah, di sisi lain, manajemen perusahaan itu mempunyai tanggung jawab besar nih dalam proses dalam pelaporan auditor ini. Mereka itu wajib menyusun laporan keuangan yang akurat, menyediakan informasi yang relevan bagi auditor, dan memastikan laporan tersebut itu tidak mengandung salah saji material. Nah, hubungan antara auditor dan manajemen ini didasarkan pada transparansi dan kolaborasi. Dengan menyediakan informasi yang memadai, manajemen itu membantu auditor dalam melaksanakan tugasnya supaya berjalan dengan efektif. Pentingnya kolaborasi auditor dan manajemen itu adalah transparansi informasi membantu auditor memahami kondisi keuangan perusahaan, lalu auditor berkualitas juga memberikan perlindungan pada manajemen dari resiko hukum, dan hasil audit meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor, kreditur, dan regulator. Hasil dari kerjasama ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemangku kepentingan. Nah, audit yang berkualitas juga melindungi perusahaan dari resiko hukum. Maka dari itulah, auditor dan manajemen report ini sangat penting dalam ekosistem pelaporan keuangan sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang isu pelaporan terkini. Yang pertama, akan saya jelaskan tentang perkiraan dan proyeksi keuangan. Jadi, pelaporan mengenai perkiraan dan proyeksi keuangan menjadi penting karena meningkatnya kebutuhan investor terhadap informasi prospektif. Jadi, ada dua bentuk pelaporan. Yang pertama yaitu financial forecast atau perkiraan keuangan atau juga bisa disebut ramalan keuangan, yang berisi laporan keuangan prospektif yang disusun berdasarkan pengetahuan dan keyakinan pihak yang bertanggung jawab, yang fokus pada kondisi yang diharapkan terjadi dan langkah-langkah yang akan diambil. Lalu, bentuk pelaporan yang kedua yaitu ada financial projection atau proyeksi keuangan, berisi laporan keuangan prospektif yang dibuat dengan asumsi hipotetis, yang fokus pada kondisi yang akan terjadi dan langkah-langkah yang mungkin diambil berdasarkan asumsi tersebut. Jadi, perbedaan utama antara ramalan atau perkiraan dengan proyeksi adalah bahwa perkiraan berisi apa yang diharapkan terjadi, sedangkan proyeksi berisi apa yang mungkin terjadi. Lalu, yang kedua yaitu dibahas tentang pro dan kontra mewajibkan publikasi ramalan keuangan. Yang pertama, pro, yaitu yang pertama meningkatkan keputusan investasi dengan menyediakan informasi tentang masa depan. Lalu yang kedua membantu menyamakan akses informasi bagi semua investor. Yang ketiga, perubahan cepat di pasar membuat data historis saja tidak cukup untuk prediksi. Lalu kontra dari mewajibkan publikasi ramalan keuangan atau perkiraan keuangan. Yang pertama itu ketidakpastian masa depan membuat perkiraan atau ramalan cenderung tidak akurat. Lalu, yang kedua, perusahaan mungkin lebih fokus pada memenuhi perkiraan atau ramalan dibandingkan hasil terbaik bagi pemegang saham. Yang ketiga, ketidakakuratan perkiraan dapat memicu tuntutan hukum. Dan yang terakhir, pengungkapan informasi sensitif dapat menguntungkan pesaing. Lalu ada juga bagian tentang standar audit. Jadi, standar audit mensyaratkan yang pertama, penjelasan asumsi yang digunakan, dan yang kedua, pedoman presentasi minimum. Dan perlu diketahui juga tentang aturan safe harbor, di mana aturan ini melindungi perusahaan dari tuntutan hukum terkait perkiraan atau ramalan yang salah, asalkan dibuat dengan dasar yang wajar dan etikat yang baik. Namun, aturan ini tidak mencakup pernyataan lisan. Selanjutnya, tentang pelaporan keuangan melalui internet atau Internet Financial Reporting. Jadi, penggunaan internet untuk pelaporan keuangan semakin umum, terutama oleh perusahaan besar. Hal ini memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, komunikasi yang lebih cepat dan mudah dengan pengguna dibandingkan laporan berbasis kertas. Lalu yang kedua, memungkinkan pengguna untuk menggunakan alat pencarian dan hyperlink guna mengakses informasi secara efisien. Yang ketiga, membantu membuat laporan lebih relevan dengan penyediaan data yang lebih rinci dan cepat seperti laporan penjualan mingguan atau segmen operasi. Lalu teknologi seperti Extensible Business Reporting Language mempermudah pelaporan dengan menandai data akuntansi yang diolah oleh program komputer sehingga pengguna dapat mencari laporan keuangan perusahaan lalu membandingkan data antar industri atau negara. Nah, selanjutnya yaitu tentang pelaporan keuangan yang curang atau fraudulent financial reporting. Fraudulent financial reporting adalah tindakan sengaja atau ceroboh yang menyebabkan laporan keuangan menyesatkan secara material. Lalu jenis fraud ini melibatkan yang pertama manipulasi catatan perusahaan, lalu yang kedua itu penyalahgunaan kebijakan akuntansi. Dan beberapa kasus yang terkenal melibatkan perusahaan seperti Parmalat di Italia, Mahindra Satyam di India, dan Societe Generale Perancis, di mana fraud ini menjadi
masalah signifikan di sektor ekonomi global. Lalu penyebab laporan keuangan yang curang, yang pertama tuh dalam lingkungan eksternal, adanya kondisi industri, tekanan ekonomi, atau regulasi hukum. Sementara dalam lingkungan internal ada kontrol internal yang lemah, etika manajemen yang buruk, atau likuidasi yang rendah. Lalu ada juga faktor situasional yang memotivasi fraud. Yang pertama, penurunan pendapatan atau pangsa pasar yang tiba-tiba. Lalu yang kedua, tekanan anggaran yang tidak realistis dari target profit yang tidak mempertimbangkan kondisi aktual. Lalu yang terakhir, ada tekanan bonus berbasis kinerja jangka pendek. Lalu untuk peluang dari fraud sendiri terjadi itu ada beberapa hal. Yang pertama, karena tidak adanya dewan direksi atau komite audit yang efektif. Lalu yang kedua, kontrol akuntansi internal yang lemah. Yang ketiga, transaksi tidak biasa atau kompleks. Yang keempat, estimasi akuntansi yang membutuhkan upaya subjektif. Yang terakhir, tim audit internal yang tidak efektif akibat staf terbatas. Lalu selanjutnya saya akan bahaskan tentang upaya mengatasi fraud. Jadi, regulator audit telah menetapkan standar yang lebih ketat untuk mengurangi risiko fraud. Yang pertama itu seperti meningkatkan pengungkapan risiko pada laporan keuangan. Lalu yang kedua, memperkuat peran auditor dalam mendeteksi potensi kecurangan. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.